Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Iksan Racing. Dan kali ini kita sudah ada di IDS Ronde 5. Nah, IDS kali ini berbeda dengan yang biasa-biasanya, karena kita sekarang barengan dengan pameran otomotif namanya IMX Indonesia modifikasi apalah ya, pokoknya IMX yang ada di ICE BSD. Jadi pengunjungnya itu banyak banget, rame banget, karena ada yang nonton pameran, ada yang nonton drifting, dan kita sudah setup pedok kita, udah kita turun-turunin, udah kita pasang banner dan segala macam. Terus kita mau cek-cek. Sama kali ini kita lagi nunggu pendaftaran ulang dan scrutineering. Jadi scrutineering nanti sore, kita masih pagi di sini. Dan seperti biasa sendiri, tidak ada teman-teman. Nanti teman-teman datang. Tadi gua setup sendiri. Dan kita bersebelahan dengan mekanik guys, Viro, anaknya Mas Mimo. Dan juga di situ ada Famel dan lain-lain, ada pengepul mobil dan banyak banget pesertanya. Nah, di hari Jumat ini selain ada pendaftaran ulang, juga yang lain atau drifter-drifter lain bisa melakukan latihan bebas karena unofficial practice, tapi harus ada pembayarannya. Nah, gue nggak ikut karena kalian tahu semua yang ada pembayarannya gue pasti nggak ikut. Jadi ikut yang gratis aja. Nah, sekarang kita mau coba jalan-jalan ke track, mau lihat tracknya seperti apa, biar nanti pada saat besok kualifikasi kita udah siap apa yang harus kita lakukan. Sekarang kita memasuki track layout atau track yang akan dipakai ronde 5 IDS. Nah, ternyata startnya itu nggak terlalu panjang ya, kayak cuman 10 meter. Ini gue berdiri di garis start. Terus itu udah tempat belokan pertama yang ada kon berdiri 2. Paling kurang lebih sekitar 50 juga nggak nyampe ya. 40 meter lah. Mudah-mudahan power band kita agak kuat karena setelah tikungan pertama yang startnya pendek ini langsung belokan panjang ke kanan, ke kanan ya. Nih ya, gue kasih lihat. Jadi dari sini belok kiri langsung panjang ke sana, ke kanan. Gue nggak tahu deh ini kuat apa enggak. Cuman mungkin rencananya start dari gigi 1, gigi 2, tendang kopling di sini, belok, dan mudah-mudahan bisa panjang sampai sana. Nggak tahu gue mesti ganti rasio atau gimana, tapi gue bawa gardan sih satu lagi yang panjang sama yang pendek, cuman punya 2 gardan doang. Jadi kita akan cobain, dan karena hari Jumat ini latihannya harus bayar, cukup lumayan mahal untuk latihan berbayarnya hari Jumat, jadi gue nggak ikut. Dan kemungkinan cuma ada 1 kali run sebelum QTT atau sebelum kualifikasi kita dikasih kesempatan untuk latihan. Ya, gue akan muter dulu tracknya panjang sampai sana-sana dan kita lihat kira-kira setupnya seperti apa. Nah, menariknya setelah tadi tikungan panjang, terus ada hairpin di situ patah dan panjang lagi ke masukin area yang gue berdiri di sini. Dan finishnya ada dari sini tadi habis hairpin panjang ke kiri langsung finishnya di situ depan juri. Kayaknya sih bisa, cuman gue masih agak ragu yang di bagian pertamanya. Karena benar-benar startnya pendek banget, harus main momentum, tidak boleh kehilangan sedikit pun, karena kita kan under power, jadi momentum kita harus pas, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Karena kalau lebih, kena limiter, nggak jalan juga mobilnya, cenderung mobilnya akan jadi lurus. Jadi kita mesti jaga power band banget. Untuk bagian sesi atau section terakhirnya sih, kayaknya cukup power kita, cuman di bagian depannya itu yang paling sulit. Dan kualifikasi Pro 1 itu knockout, agak berat. Jadi kalau misalnya kita gagal, ada kemungkinan kita nggak bisa ikut untuk main event atau pas tandem battle-nya. Jadi gue harus memanfaatkan 1 run atau benar-benar 1 kesempatan itu gue manfaatin untuk belajar sebanyak-banyaknya. Dan kalau misalkan ada harus perubahan, gue punya waktu sekitar 2 jam kurang lebih untuk ganti setup. Ya, I don't know. Kita coba aja. Tapi gue untuk sektor 2 dan 3 no issue. Sektor 1 big issue. Itu yang harus kita manfaatin. Jadi fungsinya apa sih kita harus jalan kaki muterin track kalau gue ya pribadi ya? Karena kita bisa melihat surface atau permukaan dari lintasan tersebut. Kalau di mobil kan nggak terlalu kelihatan, tapi kalau jalan kaki itu kita kelihatan. Contohnya seperti ini. Kan lihat di titik inisiasi itu ada gompangan nih, kalau misalnya kita lihat dari bawah ya, tuh ada gelombang, terus atasnya ada kayak tutupan solokan itu. Itu kalau bisa dihindari kalau gue, karena ada kemungkinan kerusakan untuk kaki-kaki depan pada saat kita drifting dan menginjak solokan itu ada kemungkinan besar bisa merusak kaki-kaki. Jadi kita harus menghindari. Itulah fungsinya kita kalau jalan ngeliatin track. Nggak cuman lihat lintasan doang, tapi kita lihat permukaannya,
kira-kira titik pindah mobil gimana dan buang mobilnya seperti apa. Itu lebih enak kelihatannya kalau kita lagi jalan kaki. Dan kali ini kita mau lihat orang-orang latihan, ya manfaatin waktu lah, karena kan nggak ngapa-ngapain juga, nunggu pendaftaran ulang dan juga nunggu screening. Jadi kita ngeliat orang-orang mainnya seperti apa, bagaimana cara bawanya. Ya tentunya kan setiap mobil karakter berbeda-beda. Tapi ini salah satu kunci juga buat kita biar tahu musuh-musuh kita tuh bawanya seperti apa. Jadi kalau misalkan nanti ketemu tandem, udah nggak begitu kaget, soalnya udah ada ancang-ancangnya. Ternyata kita dikasih 3 kali free practice, ya panitianya baik banget ya, kayak dia nanya kenapa ngelatihan, gue nggak bisa bayar, tapi udah kasih 3 kali deh, cuman buat nyoba-nyobain. Nah itu gue manfaatin semaksimal mungkin. Di awal ini gue bawanya masih agak ragu-ragu, ngebaca track dan segala macam. Tapi di yang kedua, run yang kedua itu gue mencoba all out. Kalian bisa ngeliat posisi gas gue juga udah lebih dalam lagi, lebih agresif, switchingnya lebih cepat, dan juga di belokan terakhir itu gasnya gua tanem, nggak pernah gua angkat sampai finish. Ternyata kita diperbolehkan practice run. Terima kasih untuk panitia IDS, kita dapat 3 run totalnya. Terus gue juga balapnya itu karena mendadak ya, gue nggak siap untuk latihan hari ini. Jadi selain mobil, di dalam mobil pakai seatbelt, pakai helm dan segala macam, itu di dalam gue bawa laptop. Jadi bisa gue setel-setel sebelum start, habis finish dan segala macam untuk efisiensi waktu. Dan sini juga kelihatan. So overall cukup lumayan enak dengan mobil yang setup kemarin. Jadi nggak akan ada yang kita rubah. Kita selesaiin praktis sudah 3 kali dapat dari panitia. Terima kasih banyak. Jadi sekarang kita bungkus, kita akan lanjut ke kualifikasi besok hari. Nah, di sini kelihatan kita ada data log, tracknya kurang lebih sama seperti ini. Dan kita bisa melihat average speed kita. Nah, pada saat titik inisiasi, top speed kita itu berada di sekitar berapa nih? 50 km per jam. Jadi titik inisiasi di sini sebelum belokan pertama ke kiri. Nah, di sini kita konstan di sekitar 45-44. Pada saat menuju hairpin, gue sedikit tendang kopling, jadi itunya naik ke 51, tapi average speed berarti kita ada di 50-an. Kurang lebih gitu. Terus kalau kita ngelihat dari sisi performance mesin, di engine health, ini bisa kalian lihat ya. Ini namanya scatter plot. Jadi kalau misalkan mobil ke kiri, ke kanan, maju atau akselerasi, deselerasi, dia kelihatan oil pressure dan juga fuel pressure-nya. Kita bisa lihat di sini. Merah itu tandanya RPM tinggi, ini kiri kanan, sama ini kiri kanan. Semakin tinggi juga itu beban mesinnya. Jadi so far sih pada saat RPM tinggi, pressure oli kita masih bagus, di sekitar 5 baran. Fuel pressure juga masih oke, di angka 3,5, 3,6 masih oke. Jadi so far mesin standar yang kita pakai cocok untuk track ini. Mudah-mudahan kita bisa perform yang bagus banget di kualifikasi besok. Ya semuanya, sekarang hari kedua, saatnya practice run, 1 run aja, 1 kali masuk. Habis itu setelah jeda 2 jam atau 3 jam kita akan mulai di kualifikasi. Nah kualifikasi cuma dapat 1 run, mudah-mudahan kita lolos. Karena knockout point, jadi poin terbawah tuh nggak bisa ikut ke main event. Nah mudah-mudahan kita lolos. Nah teman-teman Pro 1 dan Pro 2 juga udah pada line up mau latihan. Kita nunggu agak sepian dulu biar ngantrinya nggak kelamaan. Habis itu kita akan coba practice run 1 kali. Setelah melihat practice run, gue juga melihat orang-orang bermain, dan sekarang kita mulai untuk babak kualifikasi. Kita masuk ke line up. Tetapi di kualifikasi ini kita sangat-sangat tidak beruntung, karena di belokan kedua gue memasuki jalan yang sangat bergelombang, mengakibatkan right steer gue bengkok dan juga hampir patah. Di sini gue struggle banget untuk bawa mobilnya. Gue coba semaksimal mungkin sampai finish. Yang penting finish dulu. Ya entah mendapat poin atau tidak, tapi setidaknya kita selalu mencoba. Kita lihat sedikit slow motion di sini. Pada saat entry gue sangat pede sekali karena gue yakin practice kita tadi udah bener-bener enak dan touch and go pertama itu kena. Tetapi masuki yang kedua, kalian lihat di sini ada gelombang yang sangat besar. Mobil gue masuk, mantul, dan right steer bengkok, hampir patah. Akhirnya gue straighten di setengah belokan ini, baru mendapatkan drifting kembali di akhir belokan.
Setelah insiden tersebut, gue langsung melihat apa aja yang rusak. Ternyata cuma rack steer. Akhirnya setelah gue lihat, gue mesen dari Kampakan. Itu nunggunya agak lama ya, hampir 2 jam gitu. Tapi begitu datang ya kita tim ngerjainnya cepet banget. Nggak nyampe 10 menit udah kepasang lagi. Karena kita ngejar di malam hari itu ada latihan tandem bersama. Jadi gue ngejar untuk malam bisa latihan. Dan akhirnya kita kerjain semuanya on time. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah hari ketiga atau final day, yaitu tandem battle. Alhamdulillah kita lolos dan hampir semua peserta juga lolos. Karena panitia lagi baik banget. Biasanya dia nyari cuma 16 besar, sekarang 32 besar. Dan pesertanya tuh dikurang dari 32. Jadi semuanya pasti masuk. Karena kemarin kita kualifikasinya sangat bodoh sekali, jadi alhamdulillah ditolongin. Terus sekarang jam 7 pagi. Sambil sarapan, kita akan mulai di base 32 jam 8 nanti. Jadi acaranya pagi banget. Kita udah gak sempat lagi, cuman ambil McD, drive thru, jalan sambil ngerjain mobil. Yang kemarin rusak-rusak, kita udah benerin. Pas ke titik kemarin, itu enak banget. Tapi tiba-tiba kita kena kayak, nggak kena sih ya, emang jalannya kan agak gelombang gitu. Dan itu salah satu tantangan buat semua drifter. Pas kena, itu rack steer-nya bengkok, jadi setirnya tuh ngejam alias ngunci, nggak mau balik, jadi susah banget untuk gerakinnya. Jadi kalau kalian tadi lihat videonya ada sedikit kaku gitu, itu gua cari celah untuk mobil tuh bisa berubah arah. Jadi ya gitulah apa adanya. Nah ini yang rusak tuh yang ini. Jadi si asnya ini dalamnya itu bengkok, jadi pas belok kanan kirinya dia ada nyangkutnya dulu tuh, nggak bisa langsung kanan kiri karena dia bengkok. Giginya nggak ketemu, gigi yang ini akhirnya nggak bisa smooth, pergerakannya ada nyangkut-nyangkut gitu. Itu yang terjadi pada saat kita kualifikasi. Untungnya kita kontak Om Amin, barangnya bisa digojekin. Jadi kita gojekin ke BSD, terus kita pasang malam-malam dan sempat untuk latihan malam, praktis malam. Hasilnya oke, udah mulai pede lagi, bisa bawanya kayak biasa. Kayak pada saat hari sebelumnya, yang sebelum kualifikasi gagal. Tapi yang agak sedikit mengecewakan adalah pada saat tandem battle practice ya, practice battle ya, apalah itu namanya. Kayak practice malam itu kan boleh tandem. Nah dulu itu kita kalau latihan tandem, siapapun yang starting ya kita tandem aja gitu kan, nggak usah milih-milih, nggak siapa yang mau chase, siapa yang mau lead atau ntar gantian. Zaman sekarang enggak cuy, kayak anak-anaknya agak kurang aja gitu ya, dia nunggu-nungguan siapa, terus pengennya chase mulu, nggak mau pengen lead. Jadi dia bikin macet jalanan di starting, nggak mau jalan sampai dia jadi chase, bla bla bla. Kayak anak zaman sekarang kayak gitu ya. Kita dulu siapapun ketemunya gas aja gitu loh, nggak usah tunggu-tungguan, nggak usah pengen chase terus, digantian aja biar adil, maksud gua gitu. Cuman ya namanya perubahan zaman, mungkin ya begitulah. So hai kamu. Oke, jadi kita akan mulai persiapan dulu ya untuk base 32. Doain kita sukses. Jadi sekarang kita persiapan buat apa namanya? Aduh, asap. Buat Battle Pro 32. Kita lagi ngecek dulu nih kemarin latihan malam seperti apa aja. Kondisi mesin aman apa enggak, bla bla bla. Terus dari tim Astra juga bantuin. Ada Kang Andre. Anjing gaya banget loh kacamata hitam. Bang Kacong. Ada Akbar bantuin ngecekin kaki-kaki biar nggak ada masalah. Terus kita baru tahu hasilnya, ternyata kita nanti ketemu sama Riko Nugraha, jagoan dari Bandung. Berat juga ya. Cuman sudahlah, kita akan mencoba hasil yang maksimal.
Pada saat lawan Rico, gue mencoba untuk senang mungkin, tapi gue memberikan jarak di tikungan pertama, takut kenapa-napa. Lalu gue mengejar di tikungan kedua. Memang sedikit ketinggalan power, tapi gue mencoba untuk sedekat mungkin. Ada sedikit memotong line, tapi setidaknya untuk proximity atau kedekatan gue masih bisa keep up. Dan ternyata di tikungan terakhir, Rico mengalami problem di steeringnya, sama kayak kita kemarin, power steeringnya juga. Akhirnya dia tidak finish. Lalu di run kedua, gue mencoba kabur, tapi Rico bener-bener mobilnya kenceng banget dan juga cara bawanya itu bagus sekali. Dia bisa nempel dari belokan pertama hingga belokan terakhir. Tapi karena kesalahan Rico lebih besar di pertama, akhirnya kita mendapatkan kemenangan di ronde ini. Ya, semuanya babak 32 besar sudah selesai. Dan alhamdulillah kita masuk ke 16 besar. Jadi kita akan lanjut lagi ke battle berikutnya. Tadi lawan Rico, mobilnya bener-bener kenceng. Gue juga kewalahan karena masih underpower mobil kesayangan kita. Cuman ya gue ngakalinnya itu ambil line agak dalam. Jadi gue nggak kena beberapa clipping point. Tapi gue coba mendekati mobil Rico sedekat mungkin yang gue bisa. Dan apesnya buat Rico adalah di tikungan terakhir, kayak jarak 3 meter atau 4 meter sebelum finish lah ya, power steeringnya dia rusak dan ngunci. Jadi problemnya sama kayak kemarin kita pas KTT. Alhamdulillah kita rusaknya kemarin ya, jadi udah kita benerin dan fit lagi untuk tandem sekarang. Nah Rico kayaknya baru kenanya pas tadi battle sama gua. Jadi menang hoki, gua akuin menang hoki karena mobil kita jauh banget kekurangan power. Dan di tikungan pertama juga gua main aman, gua agak jaga jarak dulu, takut nabrak. Baru di tikungan kedua gua coba seraput mungkin yang gua bisa, dan si mobil ini bisa. Wah berat banget. Tapi doain semoga kita bisa masuk 8 besar, masuk 4 besar, dan mudah-mudahan masuk final. Who knows, siapa tahu. Tapi kita akan coba semaksimal mungkin. Nah, ngomongin rusak yang kemarin itu gua kasih tahu nih. Nanti untuk kalau kalian-kalian yang menghadapi track bumpy dan segala macam, itu apa aja yang kena. Di yang pertama itu adalah terot. Ini terot, ini lower arm. Nah, dua-dua ini nih suka kendor kadang-kadang karena tracknya bumpy dan segala macam. Jadi kita harus ngecek terus setiap kali run kendor apa enggak, oblak atau enggak. Dan yang kemarin fatal adalah di bagian rack steer ini. Jadi rack steer ini dalamnya kan ada as ya. Gue buka dulu. Nah dalamnya as nih. As ini tidak boleh main naik turun seperti ini. Nah kalau main naik turun seperti ini, gigi yang di dalam sini itu nggak ketemu dengan gigi pinionnya yang sebelah sini. Jadi dia akan ngunci sesaat, baru dia rilis lagi. Nah itu kalau lagi drifting tiba-tiba ngunci, itu hal yang paling mengerikan dan paling susah. Nah sekarang kita udah ganti, alhamdulillah semuanya fit, dan mudah-mudahan semuanya kuat sampai battle-battle selanjutnya. Pada babak 16 besar ternyata kita menghadapi Noval. Nah Noval ini pembalap yang sangat kencang dan mobilnya juga gila banget, pakai anti lag, launch control dan segala macam. Kita akan coba keep up sebisa mungkin. Tapi di sini gue salah start, terlalu tinggi RPM-nya, jadi mobilnya spin jalan di tempat, sehingga gue sangat ketinggalan di tikungan pertama. Di tikungan kedua gue mencoba mendekat, tapi memang kesalahan awal itu sangat fatal sekali. Ritme kita terganggu dan akhirnya jarak antara gue dan Noval itu sangat jauh sekali, tidak serapat dengan Rico. Jadi di run ini bisa terlihat sepertinya kita sangat-sangat ketinggalan dan poinnya kalah jauh. Lalu di run kedua startnya udah oke, udah ritmenya balik lagi. Tapi memang mobil Noval sangat kencang sekali, dan juga Noval adalah pembalap yang sangat konsisten kalau lagi drifting ya, bisa nge-push, bisa jaga jarak dan segala macam. Jadi melihat dari run ini kita sudah tahu lah siapa yang menang, sudah pasti Noval. Congrats buat Noval, dan ini mungkin sudah akhir dari IDS ronde 5 kita karena kita kalah dengan Noval di babak 16 besar. Semuanya, kita sudah kembali di Astra BB Cilandak. Habis battle di IDS ronde 5 kemarin, dan mobilnya udah siap-siap kita bongkar lagi. Jadi karena event finalnya itu cuman ada waktu 1 bulan dari sekarang, makanya setelah event H+1 langsung kita bongkar. Tidak ada waktu untuk istirahat karena cuman waktunya 1 bulan lagi. Habis selesai event, bawa bengkel, istirahat 1 hari. Jadi kayak Senin istirahat, Selasa kita gas lagi, udah kebongkar. Dan sekarang kita akan turunin untuk mengganti mesin 8-nya, udah siap. Jadi tinggal dinaikkan aja ini ke sini. Teorinya sih seperti itu teorinya, cuman prakteknya ya agak ribet. So di episode berikutnya kita akan mencoba untuk mendyno kembali, atau mudah-mudahan semua isu atau masalah yang ada di B48 itu selesai, dan kita bisa final round ikut ronde final menggunakan mesin yang baru.
Doain ya teman-teman, dan sampai jumpa di episode berikutnya.